Pemirsa, seorang gadis di bawah umur menjadi korban ruda paksa oleh 11 remaja yang juga masih di bawah umur. Ironisnya, pelaku utama merupakan mantan kekasih korban. A, 18 tahun, salah satu pelaku pencabulan terhadap seorang gadis di bawah umur yang merupakan mantan pacarnya, diamankan kepolisian Polres Majalengka. A ditangkap setelah dilaporkan orang tua korban yang melihat video asusila anaknya yang diruda paksa secara bergantian oleh A dan teman-temannya. Sebelumnya korban diajak bertemu dan pesta miras oleh A. Korban diancam jika tidak mau menemui A, maka video asusila mereka saat pacaran akan disebar. Setelah korban datang, A dan teman-temannya meruda paksa korban secara bergantian. Sementara para pelaku lainnya yang rata-rata berumur 12 hingga 15 tahun ini kini sudah diamankan polisi dan dalam pemeriksaan. Betul, semuanya di bawah umur. Untuk korban sendiri itu adalah mantan pacar dari pelaku utama. Ternyata di tempat tersebut saudara A tersangka sudah menyiapkan minuman berupa ciu. Jadi mereka mabuk bersama. Pesta miras itu? Betul. Setelah itu mabuk, barulah tersangka saudara A menghubungi rekan-rekan yang lain, menawarkan untuk berhubungan badan juga dengan korban. Akibat perbuatannya, A dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang kakek asal Magetan tega mencabuli gadis di bawah umur yang merupakan anak tetangganya sendiri. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan sebanyak 13 kali di rumah korban saat orang tua korban bekerja. Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan bersama Polsek Kawedanan berhasil mengamankan RH, 59 tahun, asal Kecamatan Kawedanan, Magetan. Kakek yang dikenal sebagai tokoh masyarakat itu diamankan petugas karena mencabuli seorang gadis di bawah umur yang masih tetangganya sendiri. Aksi pelaku terungkap saat guru korban menggeledah HP milik korban dan menemukan foto tak senonoh mereka berdua. Kepada petugas, pelaku mengaku terbawa nafsu melihat kecantikan korban. Tidak ada hubungan intim dalam kasus ini, namun perbuatan itu dilakukan hingga 13 kali di rumah korban. Merupakan tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat sekitar. Pertama kali dia melakukan di rumah korban, tapi sebelum melakukan dia selalu menghubungi yang bersangkutan. Nduk, omamu ono wong tuamu? Oh, tidak ada. Karena orang tuanya ini kalau pagi selalu pergi ke sawah, maka dia datang kemudian melakukan perbuatan itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang pria Parubaya di Tuban, Jawa Timur diamankan polisi karena telah memperkosa seorang gadis berketerbelakangan mental yang merupakan anak tetangganya sendiri. Pelaku mengaku aksinya dilakukan karena sang istri sudah tidak bisa melayaninya lagi. Satuan Reskrim Polres Tuban menangkap seorang pria Parubaya berinisial TS di Kabupaten Tuban, Jawa Timur karena tega mencabuli gadis berketerbelakangan mental yang masih tetangganya sendiri. Aksi bejatnya dilakukan saat kedua orang tua korban yang merupakan teman akrab pelaku sedang keluar rumah. Korban yang ditinggal sendirian di rumah kemudian diruda paksa pelaku. Korban sempat berusaha menolak dan melawan, namun karena terus diancam pelaku, akhirnya korban menuruti permintaan pelaku. Dari pengakuan pelaku, dirinya meruda paksa korban karena istrinya sudah tua dan tidak mampu melayaninya lagi. Bahkan kepada orang tua korban. Kemudian karena sudah kenal, orang tua korban ini keluar, tersangka ini masih di rumah. Pada saat itulah korban tersangka mendekati korban yang memiliki keterbelakangan mental ini. Diajaklah ke kamar. Diajak kamar, kemudian terjadilah perbuatan cabul. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pemerkosaan dan pencabulan dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun penjara. Pemirsa, seorang anggota polisi diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti meruda paksa seorang mahasiswi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Tidak hanya diberhentikan dari kepolisian, pelaku juga dihukum pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara. BT, seorang anggota polisi diberhentikan tidak hormat dari kepolisian karena terbukti telah meruda paksa seorang mahasiswi yang sedang magang di Polresta Banjarmasin. Upacara pemberhentian secara tidak hormat terhadap pelaku berlangsung di halaman Polresta Banjarmasin. Pemberhentian BT merupakan hasil sidang kode etik pada Desember lalu. Kasus pemerkosaan tersebut berawal saat pelaku berkenalan dengan korban yang magang di Sat Narkoba Polresta Banjarmasin. Beberapa kali pelaku mengajak korban pergi berdua, namun selalu ditolak korban. Merasa tidak enak selalu menolak, akhirnya korban menerima ajakan pelaku untuk makan di luar kantor. Bukannya ke tempat makan, pelaku malah membawa korban ke sebuah hotel dan langsung meruda paksa korban di sebuah kamar hotel. Kasus ini viral setelah korban curhat di media sosial. Korban kecewa dengan vonis ringan yang dijatuhkan terhadap pelaku. Atas kejadian tersebut, perbuatan yang sangat kita kutuk, tidak mentolerir dan keji kalau menurut kami. Dan kami sebagai pimpinan di sini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan saya sendiri sejajaran lainnya sangat mengutuk keras kejadian tersebut. Dan kami membuktikan bahwa kita adalah Polri yang presisi, prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan. Tidak ada yang kami tutupi satupun. Ya. Begitu setelah kejadian, proses dilakukan. Sementara setelah upacara pemberhentian secara tidak hormat, BT meminta maaf kepada korban atas apa yang dilakukannya. Dia kita, karena atas perbuatan saya, mungkin dia sangat terpukul atau tertekan dengan kejadian itu. Selain pemberhentian secara tidak hormat, BT juga dihukum pidana 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. Seorang pencuri perabot rumah di Riau dibebaskan pengadilan. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.